Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa saja sih yang akan kita bawa atau kita persiapkan ketika kita ingin membeli iPhone di toko. Nggak tahu sih memilih toko itu yang mana bagusnya, yang kita terpercaya atau toko yang belum terpercaya. Nah, tapi itu sangat susah dibedakan. Nah, yang bisa kita persiapkan ya dari kita cara kita memilih, persiapan kita memilih atau ya rekomendasi dari siapa. Nah, tapi kalau dari tokonya kita sangat susah sih karena banyak toko iPhone yang memberikan pelayanan yang bagus. Nah, pertama yang kalian bawa itu garansinya. Jadi garansinya itu seperti garansi internasional, ada garansi toko. Nah, yang harus kalian pilih itu yang mana? Karena harus kalian tentuin. Kalau garansi toko itu ya toko itu menyediakan garansi buat HP iPhone-nya, buat iPhone kalian. Dan garansi internasional yaitu seperti iBox atau garansi seperti yang nasional, maksudnya lebih internasional itu ya HP kalian itu dibawa ke dimana pabriknya dibikin. Tapi kalau garansi toko itu si tokonya yang nyediain garansinya. Nah, dari garansi tersebut kalian harus tanya apa saja sih yang digaransiin, ya misalnya kalau dari mesinnya atau baterainya atau LCD-nya. Nah, biasanya toko sih jarang sih garansiin semuanya. Biasanya itu yang digaransinya itu ya seperti mesin, misalnya ada kerusakan, ada bug, ada yang nge-lag. Nah, kayak gitu. Nah, kalian harus tahu dulu. Jadi kalau kalian nanti datang ke toko kalian nggak tahu garansinya apa yang harus kalian pilih, ya kacau juga gitu. Yang kedua, kalian harus pastiin unitnya lebih dari satu. Kenapa harus gitu ya? Karena kalau kalian cuma punya satu unit, cuma punya pilihan satu unit, sayang sekali. Karena kalau seandainya terjadi kerusakan, alasan toko yang pertama itu unitnya satu bang. Jadi nggak bisa ditukar dulu atau nunggu dulu bang. Nah, itu alasan yang biasanya si toko. Nah, kalian harus pastiin ini unitnya ada berapa. Kalau seandainya banyak, masih ada 3 atau 2. Kalau ada 10 lebih bagus. Nah, kalian bisa milih lagi, bisa tukar langsung sama si tokonya. Jadi kalian nggak susah payah buat memperbaiki atau menunggunya diperbaiki. Yang ketiga yang biasa dilupain orang yaitu membawa kartu telepon kalian. Karena kalau dengan kartu telepon kalian bisa tes teleponnya, bisa tes sinyalnya, bisa tes SMS atau WA, bisa aktif internetnya dengan kartu. Karena kebanyakan karena sekarang udah kominfo udah razia habis-habisan buat email. Nah, kalian harus hati-hati juga buat membeli iPhone di toko. Nah, orang toko itu paling garansinya cuma 1 bulan 2 bulan buat sinyal. Nah, sangat rugi kan kalau udah dibayarkan ternyata ya kalian nggak dapat yang permanen sinyalnya. Nah, kalian harus pastiin kalian bawa kartu dan kalian itu harus coba semuanya dari kartu. Kalau bisa kartu itu ada 3 macam provider seperti Telkomsel atau Indosat atau STL. Kalian harus bawa 3 kartu karena kebanyakan iPhone ya bisanya cuma kalau yang udah kena IMEI itu ya bisanya cuma satu seperti smartphone. Nah, itu bisa sih kalau itu udah kena IMEI smartphone bisa loh. Yang keempat, kalian harus pastiin si tokonya itu memiliki wifi. Kenapa? Ya karena wifi itu penting loh. Jadi ketika kalian mau aktifin internetnya, kalian nggak bawa kartu, wifi ada yang memberikan kalian internet. Jadi karena ada sih HP yang nggak bisa connect internet loh. Dan gunanya itu ya kalian bisa aktifin atau install aplikasi yang gede-gede misalnya WhatsApp, seperti Instagram, seperti ya banyak sih VPS atau segala macam atau Lightroom itu gede loh. Kalau pakai kuota kalian ya rugi kan, kita udah bayar mahal tapi masih pakai kuota internet sendiri buat download. Harusnya pakai wifi-nya si toko. Nah, itu pasti sih si tokonya punya wifi. Kalau nggak ada minta tethering abangnya deh. Terakhir kalian pastiin abangnya mau bikinin kalian iCloud ya. Kenapa ya? Banyak sih orang yang udah datang ke rumah tapi nggak bisa bikin iCloud. Udah nggak bisa bikin iCloud, taunya nggak bisa dimasukin iCloud-nya. Nah, kalian harus pastiin HP kalian itu bisa iCloud. Karena sekarang ya iCloud itu udah menjadi bagian dari iPhone yang nggak bisa terpisahkan pokoknya. Kalau nggak ada iCloud ya nggak ada guna HP. Jangankan itu, lupa iCloud aja udah habis HP kalian. Nah, jadi kalian pastiin iCloud kalian itu bisa login, bisa aktif. Nah, kalian pastiin abang kalian tuh. Nah, ketika dibikininnya minta password yang kalian hafal. Jangan yang nggak hafal ya, nanti hilang dong HP-nya. Sama aja kalau iCloud-nya nggak ada ya sama aja anggap aja HP itu hilang gitu. Karena iCloud itu bagian dari penting dari iPhone. Nah, kalian bisa langsung praktekin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.